Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Dika Prasetyo, dan Erlangga Aldi akan menjelaskan mengenai siklus penggajian. Yang pertama, aktivitas siklus penggajian. Ada 7 aktivitas siklus penggajian. Yang pertama, perbarui file induk penggajian. Kedua, perbarui tarif dan pemotongan pajak. Yang ketiga, validasi data, waktu dan kehadiran. 4. Mempersiapkan penggajian. 5. Membayar gaji. 6. Hitung kompensasi dan pajak yang dibayar. 7. Keluarkan pajak penghasilan dan potongan lain-lain. Perbarui file induk penggajian. Aktivitas pertama dalam siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian melibatkan pembaruan file induk penggajian untuk mencerminkan berbagai jenis perubahan penggajian seperti mempekerjakan orang baru, pemberhentian, perubahan tingkat gaji, atau perubahan dalam pengurangan diskresi. Berikutnya, perbarui tarif dan pemotongan pajak. Perubahan tersebut terjadi ketika bagian penggajian menerima pembaruan mengenai perubahan dalam tarif pajak dan pemotongan gaji lainnya dari berbagai unit pemerintah dan perusahaan asuransi. Berikutnya, validasi data, waktu, dan kehadiran. Informasi ini datang dalam berbagai bentuk, bergantung pada status pembayaran pegawai. Prosedurnya: 1. Departemen Penggajian bertanggung jawab validasi catatan waktu pegawai. Yang kedua, bagi para pegawai pabrik, validasi melibatkan perbandingan jumlah waktu kerja dengan waktu yang digunakan pada setiap kerja. Berikutnya, mempersiapkan penggajian. Prosedurnya: 1. Pemprosesan penggajian dilakukan dalam Departemen Operasi Komputer. Yang kedua, file transaksi penggajian diurut berdasarkan nomor pegawai. Yang ketiga, file data yang telah diurutkan kemudian digunakan untuk membuat cek gaji pegawai. Semua potongan penggajian akan dijumlah dan totalnya dikurangkan dari gaji kotor untuk mendapatkan gaji bersih. Akhirnya, daftar penggajian dan cek gaji pegawai dicetak. Berikutnya, membayar gaji. Sebagian besar pegawai dibayar dengan menggunakan cek atau dengan penyimpanan langsung gaji bersih ke rekening bank pribadi mereka. Prosedur 1. Sekali cek gaji dibuat atau dipersiapkan, daftar penggajian dikirim ke bagian hutang usaha untuk ditinjau dan disetujui. Lalu voucher pengeluaran kemudian dibuat. Dan terakhir, voucher pengeluaran dan penggajian kemudian dikirim ke kasir. Berikutnya, hitung kompensasi dan pajak yang dibayar perusahaan. Perusahaan membayar berbagai pajak penghasilan dan kompensasi pegawai secara langsung. Banyak perusahaan juga menawarkan pada para pegawai mereka rencana kompensasi fleksibel serta menawarkan dan memberikan kontribusi atas pilihan rencana tabungan hari tua. Berikutnya, keluarkan pajak penghasilan dan potongan lain-lain. 1. Organisasi harus secara periodik membuat cek atau menggunakan transfer dana secara elektronis untuk membayar berbagai kewajiban pajak yang terjadi. 2. Lembaga pemerintah terkait menspesifikasikan waktu untuk pembayaran ini. Dan yang terakhir, dana yang secara sukarela dikurangi dari cek gaji pegawai untuk berbagai kompensasi seperti rencana tabungan gaji harus dibayarkan ke organisasi terkait. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Erlangga Aldi. Terima kasih. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Dika Prasetyo. Selanjutnya ada tujuan pengendalian ancaman dan prosedur penggajian. Tujuan pengendalian:
Fungsi utama kedua dari SIA dalam manajemen sumber daya manusia atau penggajian adalah menyediakan pengendalian internal yang memadai agar dapat memastikan terpenuhinya tujuan-tujuan berikut ini. Yang pertama, semua transaksi penggajian diotorisasi dengan benar. Semua transaksi penggajian dicatat valid. Semua transaksi penggajian yang valid dan diotorisasi dicatat. Semua transaksi penggajian dicatat secara akurat. Peraturan pemerintah terkait yang berhubungan dengan pengiriman pajak dan penghasilan, laporan penggajian serta MSDM telah dipenuhi. 7. Aset baik kas dan data dijaga dari kehilangan atau pencurian. Ke-8. Aktivitas siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian dilakukan secara efisien dan efektif. Lalu ancaman-ancaman pengendalian. Di bawah ini berikut beberapa ancaman-ancaman pengendalian yang dapat terjadi di perusahaan. Yang pertama adalah mempekerjakan pegawai yang tidak berkualifikasi atau berkelakuan buruk. 2. Pelanggaran hukum ketenaga kerjaan. Ketiga, perubahan file induk penggajian tanpa otorisasi. Keempat, data waktu yang tidak akurat. Kelima, pemrosesan penggajian tidak akurat. Keenam, pencurian atau distribusi cek gaji tipuan. Ketujuh, kehilangan atau pengungkapan data tanpa otorisasi. Ke-8, kinerja karyawan yang kurang baik. Selanjutnya yang terakhir adalah prosedur pengendalian. Prosedur yang dapat diterapkan untuk pengendalian penggajian ini adalah yang pertama, otorisasi transaksi, lalu pembagian tugas, ketiga supervisi, keempat catatan akuntansi, kelima pengendalian akses, yang terakhir adalah verifikasi independen. Baik, sekian dari kelompok kami tentang siklus sumber daya manusia atau penggajian. Jika ada kesalahan mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.